Jadi Maureen pernah lihat juga di video kayak your smell tuh cuma 20%, katanya gitu, benar? Sometimes even when you have a passion or you have privilege, kalau nggak kerja keras, kamu nggak bisa reach the stage that okay, I'm chef now. Di bawahku kitchen aja ada 50 orang. Hah? In one kitchen. 50? Aku itu baru kayak berapa bulan di situ. And then aku ngomong bahasa Singlish lah ya. Iya. Dia lagi dorong, dia bilang, aku bilang, "Auntie, Ken, you want me to help you?" Dia bilang begini. Hi guys, this is Maureen from dessertdate.id. Hari ini aku sama Chef Jovan Korak. Benar gak Chef Jovan Korak? He's a celebrity chef that I admire very much. Please introduce yourself. Saya Chef Jovan, saya chef corporate dari Solo Pizza Group. Jadi di bawah saya ada Solo Pizza, Solo Ristorante, dan Mata Keranjang Manadones Restoran. Halo Chef Jovan. Halo Maureen. Thank you for agreeing to have a date with me, Maureen. My pleasure, happy to do. First of all gitu, kenapa ngundang Chef Jovan? Menurut aku tuh chef tuh salah satu celebrity chef that I admire. Number one tuh karena dulunya kan kamu atlet sepak bola nih, terus akhirnya pivot jadi chef gitu. Kayak I find it interesting juga nih, dulunya atlet, jadi masak-masak gitu. Terus nomor dua ya karena kamu dulunya juga atlet, orangnya tuh sehat gitu. I can see that you care about your body gitu, fit juga, masih suka lari juga gitu ya. Masih suka. So that's something I'm interested about. Terus kayak pertama tertarik pengen ngobrol sama chef tuh karena dari Mata Keranjang sebenarnya. Oke, menarik. Karena aku diajak makan sama our mutual friend Raymond. Terus dia itu bilang makan nggak enak banget Mata Keranjang. Mata Keranjang enak banget nih gitu. Terus malah aku datang cobain, emang bener enak banget gitu. Cocok. Iya. Karena kan biasa aku makan masakan Manado tuh it feels pedes banget pedes gitu banget. kadang ya kadang. Bener, Tapi I like it, cuman kadang tuh pedes, dan Mata Keranjang tuh I think well balanced lebih balance gitu. Cabenya, pedasnya lebih balance. That's right. Asinnya rata. Maksud aku nggak ada yang terlalu asin, nggak ada yang terlalu asam, nggak ada yang terlalu pedas juga. Jadi I think the kitchen has done such a good job nih. Kayak thank you. Bagus banget gitu, dan tiap kali aku datang sana it has been consistent gitu. Mungkin any secret ya kayak F&B yang lain juga sama nih konsistensinya nih sama Mata Keranjang gitu. Oke. Well, kalau di restoran kan ya, memang ya ada aja kadang-kadang. Misalnya kalau pas Maureen datang situ, beberapa kali datang konsisten banget. Tapi ya enggak juga menutup kemungkinan kalau emang ya kadang-kadang ada lebih asam, lebih asin, atau lebih bland. It happens sometimes kalau di restoran ya. Cuman untuk kalau teknik atau strategi untuk meminimize those feedback, ya lebih ke communication. Pertama, kita kan masak tuh, apalagi kalau di Mata Keranjang, kita masak on the spot. Jadi made to order. Jadi kita cook to order. Jadi kenapa kadang-kadang itu agak kasinan, karena setiap orang yang masak, mereka taste. Nah, lidah itu akan jadi numb. Benar nggak? Terus sebenarnya udah asin, tapi pikirnya kayaknya belum nih. Iya, jadi orang pada cenderung lebih tambah. Jadi komunikasinya aku selalu bilang harus sip water, drink water, gargle. Jadi selalu di refresh untuk peletnya harus di refresh. Jadi biar begitu makan asin kan dia diemin aja tuh. Nanti cobain kayak kurang asin. Iya, kurang. Padahal lidahnya udah asin seperti itu. Sedikit. Ya begitu, karena kita kan kalau made to order itu selalu begitu, cook to order. Jadi harus taste. Apalagi makanya aku bilang itu komunikasi itu penting. Jadi kita harus remind. Jadi kita as a senior chef, aku punya asisten chef yang kerja di situ. Ya emang harus remind. Karena anak-anak saking enaknya, misalnya slam lagi rame order, mereka masak lupa minum, lupa gagel.
Jadi seperti see. itu. Jadi itu kadang-kadang kenapa restoran-restoran pada umumnya tiba-tiba keasinan. Padahal udah di season, cuman karena lidahnya udah penuh flavor, jadi pikirnya belum nih. Kalau Ya, orang dulu kan bilangnya apa ya, kebelet kawin ya ngomongnya. ya Kalau orang tua kelebihan, tuh, kelebihan asin. oh, asin banget gitu. Keasinan gitu. Bener. Atau juga di mana yang belum di season, tapi Iya. taste dikit karena mulut udah asin. Oke. Iya jadinya, kan? Jadi ya udah nih cocok, cukup. Oke, cukup. Padahal mungkin masih kurang seperti itu. Tapi ya untuk kalau di restoran kan selalunya kita targeting itu reducing. Kalau ada feedback yang seperti ini sebenarnya. Tapi jadi gitu. no need to worry sih, karena every time I come tuh kayak done a good job sih. The kitchen tuh has done a good job beneran deh. Thank you, thank Beneran God. banget. Soalnya teman-teman saya kan juga makasih itu kan, kayak iya enak ya, enak banget gitu. Apalagi tuh yang corn fritters. Corn fritter, bawang jagung. Iya, bawang jagung. Tiba-tiba Corn Inggris banget. fritters, ya bawang Tiba-tiba Inggris jagung. banget. Bawang jagungnya enak banget. And gak tahu ya, kayak rasanya beda aja sama yang lain nih, walaupun sama-sama Pada corn umumnya. fritters, Iya, tapi iya, itu iya. lebih garing. Aku juga nggak bisa explain karena kan I'm not food expert ya. Iya, Cuman iya. I know ini kayak ada additional care nih Iya. buat the corn fritters biar jadi bentuknya kayak gitu. Benar-benar. Itu cocok buat kamu tuh, Mau. Karena pertama itu no gluten. Oh, itu no gluten. Iya, itu gluten free. Ada tepung. Iya, nggak ada tepung. Terus pemilihan jagung, harus jagung manis. Iya, terus bumbu-bumbu di dalam. Jadi dan masaknya ada tekniknya. Ya, flash fry. Jadi nggak terlalu berminyak, walaupun itu digoreng dan nggak terlalu kayak pancake. Banyak tepungnya. Nanti Iya, kalau kan udah ada dingin, pancake ya. minyaknya semua stay di Iya. tepung. Ya. I see, itu bikin basah jadi nggak garing. Nggak gitu garing. kan. Makanya kalau di tempatku kan di Mata Karanjang ya kita goreng seperti itu makanan bawang jagung yang I like to eat that way. I want it crispy, crackable, you know, Kayak crackable, taruh sambal aja, Iya. just like that. Iya. Terus enak banget. jagungnya harus jagung manis, jadi lebih enak. Susah ya, itu jagungnya diimport gitu ya. dari Manado lagi. Ya, kebetulan di sini ada, di Jawa udah banyak. Oh, banyak ya. Banyak. Sebenarnya jagung mah. Iya, jagung. Tapi ada jagung manis, ada yang jagung biasa. Iya, jadi dijual ada di pasar, ada di kebun-kebun juga ada. Jadi kita harus pintar milih. Jadi ada jagung yang biasa aja. Iya. Kita kadang dia manis, kadang enggak gitu Iya. ya. Tapi ada jenis jagung tuh emang udah kalau digigit rasanya manis Bener. gitu. Biasanya jagung yang biasa itu ya cenderung lebih murah, itu lebih ke pakan. Nanti ada proses-proses ke pakan ternak. Buat makan Seperti ternak. itu, ya. Basically. Kalau Oh, buat jagung manis ya Kasih emang makan ayam ya. mungkin kasih makan ayam yang seperti itu. Jadi pemilihan ingredients saja sih juga itu penting. Penting banget ya. Berarti ya you manage inventory juga very Ya, well. very careful, curated. Oke. Ya. Chef dulu tuh penasaran sih. Awalnya kan milih sepak bola nih. Ya. Kenapa pilih sepak bola nih awalnya? Oke. Well, pertama ya aku born and grew up di village. My village like everybody play soccer karena di belakang rumah itu emang lapangan sepak bola umum buat everyone. Oh. So it's like we are all guys play soccer di situ dari kecil, dari SD. Terus ya mulai belajar main sepak bola dan I'm quite self discipline lumayan tinggi. Iya. Ya, jadi emang bener-bener berlatih, makanan juga dijaga dari memang as young as I can remember. Aku jaga makan seperti itu dan benar-benar disiplin dan my parents juga support. I Jadi see. di rumah emang keluargaku emang my mom and dad itu selalu support apa aja. Apa aja yang kau mau, Apa yang we aja yang support, kau mau. fully Yes. support 100% ya. Bener ya, dari situlah Nice, mulai loh. main bola dan Ya. mikir can be an athlete seperti itu. Jadi emang serius latihan, jaga kondisi badan yang gitu-gitu. Dulu tapi di keluarga ada yang atlet juga gitu sebelumnya atau Oke, nggak ada, you first one gitu. Well, when they were young, my mom sprinter, pelari, sprinter, Oh, and my grandma juga pelari sprinter, Tuh, my grandpa maksudnya, berarti dong. opa pelari dong. juga, jadi ya ada lah sedikit darah-darah atlet. Darah-darah atlet mah udah menurun nih, Iya. berarti ya dong. Iya, grandma pemain hangar,
Iya. Seriusan. Back Hangar then. tuh itu kan? Iya. eh, Kayak Zoro. yang kayak Zoro Pedang itu ya. panjang. Iya, iya. Ih, itu kan keren Jadi banget. kalau lihat foto-foto dulu tuh ya emang atlet juga dulu. Atlet gitu. timnas. Nggak tahu sih zaman itu, kayaknya nggak deh, cuman di daerah aja. I see. Iya. Tapi itu udah keren banget juga loh. Iya, zaman Karena itu sih ya, that's not people, easy. ya. Kan Bener, karena bener. pedangnya kan kayak lurus pipi gitu. Sekarang sih hampir jarang lihat ya orang serius di cabur itu. Jarang Iya banget. kan? Jarang banget. Kayaknya yang masih cabur itu anggar tuh Korea sama Rusia kali ya. Rusia banyak. Iya, Korea Rusia. ya, Rusia itu paling banyak tuh. Rusia Masih ada ya, yang catur gitu-gitu. juga Rusia gitu. Iya. Sama ya Western lah. Ya, Western benar-benar. banyak. So ya, mungkin dari my opa sama mama masih asli Udah juga. turun menurun nih. Masih ada lah dikit-dikit. Turun menurun. Berarti mereka juga udah paham kayak nutrition wise tuh kayak what Ya seharusnya food begitu. gitu Mereka kan. juga harusnya serius jaga dietary, makan, fisik, tubuh, stamina during time waktu masih jadi atlet seperti itu. Jadi kalau kita kan ya denger story ya, karena Iya. waktu itu mereka was young, Iya, iya. ya iya. kan? Tapi Manado itu menurut saya juga salah satu yang proteinnya tuh lumayan oke karena kan banyak ikan tuh. Banyak ikan, dekat laut gitu. Jadi your protein intake should be good tuh. Benar. Kayak banyak. It's true, karena Iya. Manado food memang ya kita memang ya pemakan protein rata-rata, ikan Iya. banyak, daging banyak, karena orang-orang di sana dietary-nya ya high iya, protein. which is bagus. Benar, ya. Bagus. Justru aku mulai khawatir tuh kalau buat dulu kan waktu aku kecil Ya, nyemilnya gorengan gitu ya. I mean it's so carbs heavy gitu, Yes, kayak benar. pisang goreng, ya, mulu semuanya makannya. tepung aja. Tepung Ya. gitu. Jadi kayak mungkin kayak balik lagi ke makanan orang dulu kan memang ya protein heavy nih gitu. Betul, lebih clean sih sebenarnya clean mereka. juga. Ya, ya pada banyak zaman Sounds itu good. mungkin cari protein lebih mudah. Iya kan? Ya, Sekarang orang nangkep di sendiri nih, nangkep sendiri. ya kan nangkap sendiri, pelihara ayam, potong Iya. sendiri, slaughter sendiri, pelihara peternakan bisa sendiri, jadi bisa makan tiap hari. Seperti itu. In fact di rumahku di Manado aku punya ya beberapa kandang buat ayam buat ini kampung sendiri, ayam dan sendiri. telur ayam kampung. Ya buat makan di rumah aja sih. Cukup for family. Family ya. Ya, Family itu cukup pasti. seperti Terus itu. oke, jadi sepak bola nih. Kamu Aha. ngikutin karir sepak bola sampai ke Singapura. Iya. Gitu. Jadi ke Singapura justru bukannya karena masak-masak tapi waktu itu ngatlet nih. Sebenarnya begitu Gitu kan. ceritanya. Ya, ya. Itu you spend how many years jadi atlet di Singapura? Terus sambil sekolah gitu ya. Ya sebenarnya sih memang ada yang waktu aku main di Manado memang belum yang sampai the highest itu ya, Iya. stage of soccer kayak aku main di timnas atau di klub Liga 1 gitu, enggak. Memang aku sempat starting dari selected prapon di Manado, terus ada yang ngajak scout dari Singapura gimana mau trial nggak ke Singapura. Then I was 19 years old. 19 years old, and I Jadi said so yes. young and already so apa ya? Mau nih gitu. Ya, karena it's bola, you know. Waktu Now or itu never, ya gitu. SMP SMA itu main bolanya kayak Every day. like every day crazy. We are into soccer. Terus orang ngajak trial ke Can Singapura, imagine. let's do it. And Yeah. I just go sambil trial, ya dapat neighborhood club di sana yang friendly, and ya it didn't take lama buat I decided to take up juga culinary arts. Culinary arts. Iya, jadi Langsung ngambil ya, sekitar 2 sekolahnya tahun lah di culinary, sana ya. aku langsung kuliah culinary arts di Singapura. Ya, karena mikirnya ya sports, I love sports. Yes. Aku serius juga, masih main bola, masih latihan. Ada game aku main, jaga badan, jaga stamina, jaga fisik. Tapi karena aku baru lulus SMA di Manado, aku belum kuliah. Oke. Then I decided, oh, why not? Then aku Ambil kuliah culinary arts. Culinary arts ya. Waktu mau ngambil culinary arts tuh what's on your mind gitu? What's in your mind? Kayak kok tiba-tiba ngambilnya culinary nih. Tapi ya I know you're Manado Iya, gitu iya. kan. Karena Manado kan kayak masaknya jago nih gitu Kita semuanya. masak-masak aja. Masak aja. Cuman ya kalau dari orang luar nih kayak Maureen sendiri, kalau I view culinary arts tuh waduh
kayak dapur tuh kan kayak tentara banget nih, kayak tak 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 tak, tak, It's tough. let's go gitu. Yeah. Kayak it's very tough. Jadi kayak those kind of environment kayaknya I bakal stres gitu. Yeah, yeah, kayak kayak something ya I feel ya kalau Yeah. buat outsider gitu. It's true sebenarnya, memang kitchen life ya, especially kitchen ya, itu Yeah. itu tough. Makanya kalau Maureen lihat di chef-chef rata-rata cowok, Iya sih ya. kebanyakan ya. Iya. Iya, jadi kalau cooking kebetulan memang I was born and grow up sama family yang aku punya like total 6 siblings Oke. and all guys. Oh, semuanya No housemaid. So it's like my parents both working. Jadi I grew up sama my grandparents juga yang mereka retired tentara waktu itu. Oh gitu. So yeah, so they Oke, cook at oke. home. Jadi kita cowok-cowok kakak adik ya kita masak, bantu masak gitu. Masak di kompor, masak di kayu api, back home. Jadi dan ya kayak kamu bilang tadi di Manado itu cowok itu suka masak dan ya mostly cowok-cowok di sana suka masak. Jadi cooking udah terbiasa. It's a Oke. done thing for me gitu. Oke. Jadi waktu di Singapura kalau decided untuk take up culinary sih it's not that difficult. ya not daunting lah choice for you. gitu loh. Kayak Iya. benar-benar ya something Kayak I do already. iya gitu. iya. Oke. Ya, but then starting yang dimana kenapa aku pilih culinary karena oke, selain aku hobi, Iya. tapi never in my mind kayak dari kecil pengen jadi chef. Enggak. Oh, enggak. Honestly enggak. Enggak ya? Pas di sana aku nonton TV dan aku lihat Jamie Oliver di TV. Oh iya. Ya, jadi aku lihat Jamie Oliver di TV kayak I wanna be a chef. And Oke. then ya cari dapat kesempatan untuk sekolah dan ya aku kuliah culinary arts di sana. Jamie Oliver ya. Memang sih dia the way he cooks tuh very charming gitu. Kan dia ngomong Iya, dia punya gitu. karakter sih Iya, sebenarnya. karakternya Personality-nya bagus, menarik. Ya, jadi dari dulu kan kalau misalnya back home, kalau kita masuk Tata Boga ya, Iya. orang-orang tua zaman dulu kan mungkin ngapain gitu Iya, kan iya, kayak biasa aja. iya, not real. Ya, kalau kayak sekarang kan orang bilang awal harus sekolah jadi chef, kayak Iya. everybody like wow. Oke. Ya, back then nggak Very begitu. Jadi ya lumayan lah, very konservatif. Oke. Tapi my parents ya suportif aja. Mau jadi atlet, go. Mau jadi chef, ya silakan. Ya kan, your life, your choice. Tapi keren seperti banget itu. sih. I should say keren banget karena not Asian parents semua kayak gitu. Exactly, benar. Asian benar. parents tuh banyak yang kayak you have to be doctor, you have to be lawyer, you have to be smart, you have to be financial. Or banking. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya nggak dipaksa juga Oh, sih. seperti Nggak dipaksa itu. juga sendiri Oke, yang mau. sendiri ya. Sendiri yang mau kayak ya udah kamu mau kerja apa ya terserah juga gitu Iya, sebenarnya. Kayak ya mereka let me do tapi I know Iya, out there iya, kan iya. pasti ada parents yang Ada kayak ya ada guidance "Tapi lah harus gini," sedikit. gitu. Ya, Kalau nggak ada kamu yang mau memang bisnis, push. Bisnis apa? Ya. Harus yang bagus bisnisnya gitu, jangan benar. ya gitulah. Asian parents Asian kayak parents. gitu. It's true. Benar. Ya, for me sih, ya, thank God. Ya, my parents is like that. You know, it's Iya. like your life, your choice. Jadi seperti itu. That's why I terjun di ya culinary sekarang. Kayak Kalau anak-anak chef nih kan you have Oke. kids, little Yes. kids juga Have three. gitu. Hah? Punya berapa? 3. 3. Ya, Oh my gosh. ya. Banyak ya anak ya, tapi ya buat anak kenapa banyak karena most of my peers gitu yang udah punya anak satu cukup deh gitu. Iya, iya, Satu iya. cukup deh gitu. Tapi you have 3 kids ya. Iya. Jadi ada berapa cewek, berapa cowok chef? Oke, aku punya yang pertama umur 13 tahun cowok, Cowok. baru 12 tahun cowok. Then Oh. after 10 years, aku dapat daughter, Oh. my princess, so 2 years old. Sekarang, jadi beda 10 tahun dari Oh, yang jadi kedua. Jadi cowok-cowok dan Cowok-cowok cewek nih. princess. Terakhir nih berarti sebenarnya tuh udah kayak pengen punya anak cewek nih gitu. Last Udah kepengen banget punya anak cewek sebenarnya last try kita Last try deh. Last try. Kalau emang Akhirnya. cowok ya udah. Oh wow. Gitu ya. Dan akhirnya dapat cewek. Punya cewek ya. Karena you come from long lines of males juga loh. Karena kan you Yes, have benar. My genes kayak even my brother satu, anaknya 2 cowok lagi, ya gitu, yang gitu-gitulah. Jadi mostly ya segitu. Iya, jadi semuanya cowok. Genes cowoknya kuat. Kalau
your son, two sons and your daughter gitu someday mereka bilang kayak, Dad, I want to be chef gitu. Iya. What do you think, kayak kasih nggak? I will support them actually. In fact, my first son kalau ke Jakarta, dia in Manado by the way, all Oh, of them at the moment. Kalau liburan misalnya Natal tahun baru datang Jakarta sebulan, my son working in the kitchen. Yes, he's taller than me now. seriusan? Bukannya masih kecil ya tadi? 12 tahun, 13 tahun tapi Udah tinggi banget ya. Makannya ini ya, ikan terus. karena papanya tahu nutrisi, jadi dari kecil memang dijaga. Mereka nggak Iya, yang iya. snacking, ya snack-snack yang unhealthy ya, we call unhealthy ya. Mereka itu tahu, Yes. they don't eat Very fast good. food, they don't eat processed food. Terus kayak pasti ada Olahraga, play gitu basket, ya. satu karate, yang gitu-gitu. Jadi emang diarahin. Diarahin lah ya. Iya, iya. Tapi yang gede itu buat pizza di sini, masak pasta. Bisa. Iya, Ih, keren banget, keren banget, keren. jadi begitu. My son. Jadi setiap liburan panjang tuh ke Jakarta, Masak. masak di kitchen, bantu ikut shift. Sampai closing, cuci piring, stretching pizza. Kalau dia mau jadi atlet gimana, Chef? I wish mereka bisa jadi atlet juga at the same times, atau atlet dulu and Gitu. then find a career after that, ya seperti itu. Ya for me sih lebih ke kita cuman guide, just like Yeah. my parents juga dulu cuman lebih ke guide aja, yang nggak suruh bilang ya kalau mau jadi atlet kakak harus jaga makan, jaga nutrisi, jaga fisik, tidur nggak Tidur boleh nggak malam. boleh Ya malam. seperti itu, that's my parents Benar. did Nggak boleh actually. nge-vape, nggak boleh Ya. ngerokok. Nah sampai sekarang aku nggak Ya. rokok at all, no alkohol juga. Untuk orang Manado Nggak agak pernah rare. alkohol orang Manado. Iya. kan itu cap Benar. Wah, Cap tikus. tahu juga. Yes, makanya karena aku grew up memang basicnya udah atlet duluan, jadi aku nggak pernah coba itu. Iya, aku minum alkohol apa enggak? Yang nyari enggak, yang harus ke bar nyari enggak. Kalau ada food pairing sama wine, oke, I just sip the wine. Sip the wine lah. Iya, yang kayak gitu cuman pairing sama steak misalnya, taste makan cuma gitu. try the taste. Tapi kalau bilang, oh pengen drink nih ngebar kemana, not the daunting for me gitu Oke. loh. Sampai sekarang. Something about taste ya. Jadi Aha. Corin pernah lihat juga di video kayak your smell tuh cuma 20%, katanya gitu, benar? Sebenarnya iya, betul-betul. Iya. Aku juga mulai realize itu karena mulai masak. Ya orang kan pada habis masak tuh cium. Kayak cium. Aku itu udah harus lumayan benar-benar fokus baru dapat ciumnya. Jadi my nose itu memang ya agak lemah. Oke. Ya kayak aku bilang bisa kurang lebih 20%. Randomly kadang-kadang kok bisa cium. Ya kadang-kadang Tapi- orang bilang bau Something- gosong. Kamu nggak Aku sih cium? nggak kecium. Iya. Is it something that affect you, kayak waktu masak tuh jadinya makanannya jadi lebih medok gitu atau enggak actually? Ya karena I realize it since masih early career ya. Oh gitu. Jadi aku lebih taste-ku jadi lebih kuat. Oh jadi Semua datang you di build a stronger iya, taste, strong karena kan taste. Karena hidung susah. Ya udah susah. makan. Udah coba deh, Oke. coba deh, dan dari situ. Jadi kemungkinan aku bisa taste, aku misalnya taste, aku bisa tahu apa ingredients-nya, atau aku bisa taste, kayaknya ini aku bisa buat deh. Just by tasting Wow, it. itu keren banget. Seperti itu, iya. And then that's why like Keren banget. I protect my palate Palate sih ya? sebenarnya ya, biar ya Jadi karena nggak that's makan the only terlalu thing, pedas gitu. ya, Oke. that's the only thing That's the only- yang yang Oke. That's your asset nih, basically. Aset gitu your loh, iya. palate nih gitu. benar. Apa Jadi pakai odola ini juga spesial kan? spesial odol gitu yang benar ya yang seperti itulah. Maksudnya aku jaga, ya, makanya ya no alcohol, no smoke, cigarette or Oh yes, whatsoever. that's yeah, Ya itu smoking change itu your palate. pengaruh, change palate, benar-benar. Benar, benar. Jadi some food tuh jadi yang less potent gitu rasanya gitu Iya. ya. Kayaknya jadi Kita nggak bisa ada yang dapat mati. to the max untuk Oke. flavor makanan sih kalau emang terlalu banyak cigarette Iya, ya. oke.
By the way, tiramisunya nih ada jeruknya gitu ya? Iya, Kayak- jadi ya, biar refreshment juga buat Enak loh biar nggak, tiramisunya ya. ya kan, nggak bosen. Ya tiramisu biasa kan udah. Ya, know, gitu very gitu. apa ya, cheesy dari mascarpone, terus strong dari coffee and chocolate, Ya, ini coffee alkohol ya, coklat, terus sama seperti itu. ada tambahan nih kayak Iya. tangerine, bukan ya? Ya, ini orange and Orange, ya. lemon ya, untuk biar dapat acidicnya sedikit. Enak. Beres, Ya. aku suka. Biar Aku nggak juga bosen. Kadang aku juga suka makan coklat yang pakai orange soalnya. Orange atau berries gitu kan? Iya. Do you have any best piece of advice nih buat yang chef atau yang athletes gitu? Yang chef lah, yang Oke. chefnya. Oke, ya banyak question yang seperti itu ya. Tapi for me, if you ask me, aku selalu bilang kalian itu harus, you just need to work hard. Work hard. Sometimes even when you have a passion or you have privilege, kalau nggak kerja keras, you know, kamu nggak bisa reach the stage that okay, I'm chef now. Seperti itu. And then Oke. last but not least sih, cook with integrity. Oh. For me. Iya. It's a hard Integrity, words, yes. but then trust me, I've been in the kitchen for 20 years. Oh, 20 over years. Okay. Yeah, you just work hard, be patient with your growth and career. Don't rush it. Learn as much skill as you can, and cook or work with integrity. Wow. It's very important. Ini disiplin. You will realize it one day, like okay, Benar. it's true. Dulu aku jadi kepikiran ini something because I also work with Singaporean gitu kan dulunya. Yeah. Jadi waktu di culinary arts I can see this is the Singaporean culture nih. Karena mereka very disciplined, Yes. they work so damn hard. Yeah. Kayak katanya I can feel that from you gitu. Yeah, I'm so blessed to have experience starting my career di Singapura. Umur ya. Honestly, I spent there in total 10 years Oh. di Singapura. I'm so Terus baru balik happy. sini ya? Iya, baru balik Indonesia. Jadi they work they are Really very hard. pace, very Yes, kayak good apa pace, gitu. systematic, disiplin. Ya, until sampai sekarang tuh aku pernah kerja di salah satu hotel di sana, di Pan Pacific Hotel, kalau bisa mention Panpack. Panpack. Panpack, That's- yes. Iya, itu. That's why I started Oh, my yes, career. And then ada satu anti-anti ini atau chef yang udah senior banget. Iya. Kerja dia itu cuma buat dimsum. Maybe he's like 80 years old, Hah? jalan udah membungkuk. Dia dorong troli yang berat. Aku itu baru kayak berapa bulan di situ. And then aku ngomong bahasa Singlish lah ya. Iya. Dia lagi dorong, dia bilang, aku bilang, "Auntie, Ken, you want me to help you?" Dia bilang begini, yang masih terngiang-ngiang. "Halo boy, cannot also must can." Ngerti nggak Singlish? Mau nggak bisa juga harus bisa. Itu sampai sekarang, you know, itu like more than 20 years ago, I was there. And dengar itu 80 years old auntie Keren bilang begitu. banget loh, Onti. Boy, mau nggak bisa juga harus bisa. Makanya itu masih terngiang-ngiang di sini. Iya, that auntie, you know. Jadi sampai sekarang daripada cari like 10,000 excuses, Iya, find one benar. reason to do good lah at your work. That's Yeah, true. that's They are I very always persistent. practice. Yes, Persistent. Singapore, wah. Very That's why I'm so happy starting, nggak pernah nyesel kenapa nggak start dari sini. Singapore just good untuk Yeah. aku buat starting sih. Ya, Jadi mereka suatu happy. all about action, all about executing gitu. Yes. Kayak Work, kalau udah ngomong gini, Yeah. we do it gitu. bener. Ya, jadi ya quite happy. That's why I started. Bagus sih. Bagus. So aku selalu bilang, I was born in Indonesia, but I'm developed in Singapore. Yeah. Yeah. Imported goods, imported goods. Yeah. Benar loh. Iya, iya, I can feel that from you. Yeah. So, kamu putusin balik ke sini memang mau buka usaha sih ya, balik ke Indonesia tuh. Okay, 2014 I decided to go to Bali. Oh yes. Iya. Iya, Yes. karena
My kids juga mau sekolah. Oh. Dan kita sama istri pengen ya to be more relax dulu lah. Kalau Singapura kan sekolahnya dari kecil aja udah di press, udah di push. Sangat Iya, gitu. Setiap hari ulangan. Bener. Gitu. Ya, jadi and then we decided okay, since they are kids, let them play. Let kids be kids lah gitu. Just be kids. Chill a bit Let them be gitu. kids. And then we move to Bali. Ya. And then kenapa Bali? Karena menurutku ya profesiku laku lah di sana. Di Bali. Tapi Bener nggak? terus iya, karena Bali Ya. produknya semua nggak ada yang nggak enak. Ya, Bali is like ya itu tourist place. Yes. Hospitality industry works, F&B industry works. Jadi ya kayaknya kalau aku di sana laku deh. Then I started di Bali dari 14 sampai 2000 sampai pandemi. Oh, Ya, oke. Seru sih Bali sih. Memang I like Bali juga karena makanannya enak. Ya. Ya, terus sama healthy foodnya juga Banyak, banyak optionsnya option. banyak. Betul, Ya. karena kan itu cannot eat gluten, Ya. dairy, and sugar. Dan di Ya, sana kalau sini susah. orang provide Yes, itu banyak. Banyak loh. You just say what dietary you have and mereka Benar. bakal okay, they will cater you. Cannot eat gluten, ada Yes. gluten free bread. Yes, Lah, ada most of loh, the time gitu. they will cater you. Terus kayak kalau milk, mau milk apa? Oh, ada Ya. kita ada soy, Ya. ada No lactose. cashew, ada No lactose. Hah? Ya. Semuanya ada milk. Banyak banget nih Ya. pilihannya It's gitu. true, benar-benar. Enak sih tinggal Bali tuh. I wish Jakarta can be more like that gitu. Ya, maybe dari segi health atau dietary awareness mungkin ya sudah mulai. Sudah mulai ya. Iya. Oh ya, Solo kan juga udah mulai create tuh Iya. gluten free Iya, coklat. iya. For me Gitu karena kan. dari dulu emang udah begitu walaupun sebelum sini. Oh. Cuman aku orangnya ya I try to cater any restriction atau dietary. I Oke. try. So kalau kamu nggak bisa gluten, I have a gluten free pasta Oh, juga ya. pesan di sini. Yes, di sini. Ih, boleh dong. Ini based on chickpeas, bukan ya? Just pasta. Pasta, Ya, oke. pasta banyak macam sih sebenarnya. Dairy free pasta. Ya. Jadi Actually, bisa it's not allergy juga. Yeah, maksudnya you it's just want to intolerant. limit, right? Iya, maksudnya Ya, ya. it's not allergy. Maksudnya if I eat ya, biasanya aku Boleh-boleh bandel. aja Boleh, atau ya. boleh. Cuman mau ya kan mau reduce atau mau limit Ya. intakes in any certain zat-zat kan ya. Oke. So sebenarnya karena aku begitu aku into health food juga healthy food, jadi Yeah. aku juga provide seperti itu. Yes, Solo pizza. Ya, Oh gitu, benar. nanti boleh deh lihat Boleh, menunya lihat menu sih. Jadi Makan all my lagi. staff tahu kalau bilang Iya, aja aku nggak gluten, aku dairy free, aku nuts free, they will cater you, because they are trained for it. I train them, personally untuk wow. cater yang seperti ini. That's Then I very provide nice, those kind of food, di sini. Ya, jadi you spend a lot of time di Bali juga, you in Jamie Oliver. Ya, beberapa tahun Jamie Beberapa Oliver, tahun, terus beberapa tahun pindah. restoran lain juga. Terus balik lagi Jamie Oliver jadi head chef ya. Ya, di situ ya. I And think you're the first person Indonesian person yang jadi head chef di Jamie Oliver gak sih? I think so. Bener ya? I think so. Ya, benar-benar ya. I think Karena so. susah loh. Actually kan biasanya head chef tuh kayak bule-bule gitu. Iya, Sama aja kayak dulu aku di korporat. Kalau Bang Jepang Iya. yang direktur-direkturnya Jepang gitu. ya. Benar. Iya Ya, I sih. got a chance. I got a chance to lead the team sih di sana. So I'm quite proud of myself waktu itu di appoint jadi head chefnya Jamie Oliver. Ya. Dulu berapa orang chef kalau masih ingat? Apanya? Your Kitchen. Wow, you'll be Ada- surprised. You'll Oh be ya? surprised. Mungkin selama career aku yang paling banyak di situ. Paling banyak. Yes, aku di luar yang expat, ada beberapa corporate dari expat atau Iya. yang itu di bawahku kitchen aja ada 50 orang. In one kitchen. 50. Yes. Emang restoran segede apa ya tapi ya? Gede itu. Gede banget ya? Dua lantai kan? Oh, 2 lantai. Iya, di Jamie Oliver tuh 2 lantai. Berbin. Iya. Oke. Dan staffku memang aku yang hiring. So I manage the scheduling, rota. So I Oke. know them. They have a 50 kitchen staff, back of house staff. 50 itu jadi kitchen doang nggak termasuk si waiters and Enggak. cashier gitu? Enggak just termasuk. the 50 Semua yang back kitchen. of house. Kayak kitchen, stewarding. Is it normal? Tapi maksudnya bukannya itu agak banyak ya? Nggak gitu ya? For me agak banyak. Agak Tapi banyak. kalau dari Jamie Oliver punya standar sendiri.
Oh, Iya, yang dia memang every section dia udah punya orang, dia harus fast. itu Ya, efisien. Maksudnya, ya untuk masaknya harus time-nya ya? fast, timingnya harus fast, Oh, the good way and it cooks fast. tuh langsung kayak mang Iya, gitu. benar. Oke. Jadi emang di sistemnya Style-nya gitu kitchen ya. sistemnya seperti itu. Emang banyak. If I may ask, kalau di Solo Pizza tuh satu cabang itu Aha. berapa kitchen staff? Oke, kalau di Solo Pizza Group ya, Iya. itu berbanding terbalik dengan waktu itu aku running Jim Oliver. Oke. Solo Pizza itu sistemnya aku sokol copying dari Singapura. Oh, lumayan lean lah karena Very, Singaporean. very lean, bukan lumayan lagi. Biasanya tuh Very kayak lean. tangannya kayak ada 6 nih gitu. Ya. Karena dulu waktu aku kerja di Singapura, Ya. ada temenku mention aku itu kerjanya kayak octopus. Tangannya banyak. Karena yes. So I can- apply that system actually di sini. I see. Oke, one outlet. Ya mungkin di kitchen ada sekitar 5 staff sampai 8 staff only. Itu sudah termasuk steward. Dan Udah termasuk steward? yes, 8. ya Oke. paling banyak. Paling banyak. Ya 8 atau 9 lah paling banyak. Kalau seperti di sini cuma 5 orang udah termasuk steward. Dan aku sistemnya Oke. full shift Full shift. ya every Oke. day ya, and then ya Ini bener, ini kalau aku can imagine gitu, ini kayak mirip, iya Singapura banget nih. Ya, Singapura something banget. Like Japanese gitu. ya Jepang atau Singapura atau ya apa negara-negara maju. Yes. Ya, they don't have a luxury of people ya banyak di Benar. belakang. Ya, Benar. soalnya ya we Iya. we running restaurants, of course we have to look after the business juga seperti itu, and then the staff. Berarti staffnya Solo Pizza Group nih berarti fit semua nih, aku yakin. very, Well, very fit. benar. Dibandingin, maksudnya relatively compared Yeah. to others ya. Karena Benar. kadang ada shift-shiftan gitu. Yes. di Di other sini emang restaurants. harus ya HRD ku Yeah. selalu tahu kalau hiring di sini harus spek atlet. Semuanya harus play sports with me. Endurance athletes. Yes. We run car free day, we play soccer Oh wow. weekly basis. Ya, 6 a.m. in the morning. Nice. Mau Very pulang nice. jam 12 malam, besok pagi jam 6 main bola. Ya itu, everybody, all guys. Yeah. in the kitchen. Karena memang ya one of the things juga being a chef tuh very physical Fisik. gitu menurut Ya, aku. butuh fisik Jadi yang butuh kuat memang. Ya. Benar. Karena ya makanya kalau aku ngeliat kayak Gordon Ramsay, dia juga orangnya He used to lumayan. play soccer. Oh, Yes, probably same like me. Dia lumayan juga udah profesional, semi pro soccer dia sebelum Oh, terjun ke seriusan? sepak bola. Ya, quite similar with me actually. Iya, si Gordon Ramsay. Iya, keren loh. benar. Berarti chef itu berarti emang yang bener respect atlet. Harus. Imajinasi aku jadi Kita beda. manggilnya spek atlet. Karena kan ada kayak beda ya, dulu kan it used to be kayak chef itu yang kayak senang makan, jadi kayak Iya. it seems like mereka quite Iya, big size, fluffy lah. fluffy. Ya, yes, true. Cannot say the F word. Ya, Fluffy. every day trying Iya, sugar. Iya kan soalnya jadi Iya, karbo tiap hari. Jadi ya, ya, seperti itu. Jadi tapi kenapa aku suka orang yang olahraga? Karena pertama kalau orang yang olahraga itu self disiplinnya tinggi. yes. Dimana kalau kerja di F&B, kalau no disiplin itu ya mendingan cari kerjaan lain. Mungkin kerjaan lain aja Yes. nggak butuh, nggak akan pakai tuh orang nggak ada disiplin. Ya itu kenapa aku lebih ya memilih orang yang memang punya basic atlet atau minimal olahraga, self disiplinnya udah ada. Something interesting gitu Ya. maksudnya. Something interesting loh. Karena nggak semua orang ada pemikiran gitu. Benar. Tapi Ya. ini it's karena running a restaurant atau F&B itu harus kita as a family, jadi nggak Oke. boleh pincang juga. Jadi as a team. Ya. Iya kan, ntar Iya, benar, ada harus solid yang gitu. good performer, terus tiba-tiba ada yang dikit-dikit sakit. Ya, Ya, it nggak happens. bisa, Nggak, nggak itu bisa it kayak happens. begitu. Ada It beberapa happens orang kayak gitu. it happens a lot. Tapi for me, I don't tolerate terlalu Sakit. begitu. Iya. Iya, bukan ya namanya manusia sakit, tapi Iya. dan ya ini tahun ini udah mau 4 tahun grup ini, yang sering sakit itu jarang olahraga sebenarnya. Benar. Yang sering olahraga itu jarang itu. Medical certificate ada.
Iya. Some people tuh waktu mendaki tangga karir tuh pada bilang, aduh it's a lonely journey gitu. Kan chef kan, ya you're a chef gitu. Is it the same for you atau kayak beda nih? Justru bahkan jadi chef tuh jadi banyak teman gitu, banyak connection. Atau Ya sebenarnya yang kalau jadi chef ya kita tergantung personal juga sih. Ada chef yang pengen ya suka bergaul. Kadang-kadang kalau kita ngobrol sama chef lain, ya ada aja kita belajar dari mereka. Kita kan selalunya sharing work sometimes kalau lagi ketemu, dan for me itu bagus. Jadi ya kalau kayak aku ya I meet them, I learn something, we share something, they learn something from me. Yang seperti itu kayaknya you can never be lonely anyway. Jadi kalau kamu choose like okay after work just get some beers and then go home, it's your choice. Benar nggak? For me, orang bilang to be lonely itu berarti. You choose to be lonely. Kalau aku punya hobi, I play soccer. I ask my team to play with me, atau pick the one who actually sharing the same hobby. Why not? Ya, jadi seperti itu. That's good, yeah. Since I have the opportunity to create the team, then I pick my team. Itu sih sebenarnya. Jadi in and out kita itu pakai setim. Ya, sambil nice. team bonding juga sih sebenarnya. Iya, tadi sebenarnya aku pengen tanya one last question tuh kayak what's the process of creating a new menu? Karena kan tadi kan ada ngobrol juga sama chef lain, ya prosesnya gimana sih biar ada ide nih gitu. Oke, sebenarnya sih kalau ide, kalau aku ya, my way is aku lihat ingredients, what is available. Iya, terus aku harus kerja sama supplier atau vendor atau kebun. In this case, kebun atau nelayan misalnya. Jadi aku harus tanya, mereka akan bilang, oke, nanti akan ada season misalnya tomat. Then I have to create something, ya seperti itu. Atau ikan-ikan, ini kebanyakan akan ada tuna-tuna nih. Awal-awal tahun misalnya, jadi banyak. Panen tuna nih. Panen gitu. Yang seperti itu. Jadi source, karena kan nggak bisa kita yang dimana ada menu, tapi ini kosong, nggak ada ingredientsnya. Ya jadi seperti itu. Apalagi kalau restoran Manado Mata Keranjang sih, it's okay karena mostly dari Manado atau dari kebun-kebun di Jawa juga ada. Tapi gimana dengan Solo Ristorante dan Solo Pizza kan? Banyak yang dari Italia misalnya. Travel seasonal banget. Iya kan, contoh-contoh aja. Untung tepung udah bisa lah. Pakai Indonesian. Regular. Aku import. Import kan? Iya, pakai tepung import yang memang buat lebih otentik lah ya. Otentik atau ngembangnya beda? Lebih natural. Jadi no preservative, no additive, no GMO, no coloring. My flour or imported. Jadi I mean we have no choice sih. Maksudnya wheat nggak tumbuh sini soalnya. Exactly. Wheat nggak tumbuh sini. You want the best, you need to send. You have to import anyway. Benar. Dan aku punya brand kan memang harus yang lebih premium ya. Dari health segi gitu. Health conscious seperti itu. Even my garam-garam aja yang pakai di Solo dan di Mata Keranjang itu sea salt. Natural sea salt. Pink salt tuh kan kayak dari mountain kan. Jadi you use sea salt karena you need dan bukan table salt juga, lebih sodiumnya. Jadi aku jaga. Jadi ya begitulah. Jadi keren. Maksudnya there's a difference maksudnya between chef yang masak aja gitu menurut aku sama yang kayak chef kan basicnya ada athlete, so you care about nutrition, I care everything about nutrition, gitu. Jadi dietary. Keren. Thanks guys for tuning in. Keep watching DessertDate series.id. Thank you.